Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya akan sangat sulit bagi kita untuk tetap bersikap baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Rata-rata yang terjadi adalah pada saat dia disakiti, dia akan membalas perlakuan menyakitkan yang diterimanya. Perbuatan membalas dendam bukanlah pilihan yang baik. Tidak peduli berapa dalam sakit yang kita rasakan, jangan pernah berusaha untuk membalas dendam. Mengapa? Karena dengan membalas, itu menunjukkan bahwa diri kita sama buruknya dengan dia. Perbuatan membalas pun akan menimbulkan perasaan bersalah dan memunculkan masalah baru. Terlalu klise memang, tapi mudah-mudahan penjelasan saya di bawah bisa membuat Anda untuk berpikir lagi untuk membalas dendam. Mudah-mudahan setelah nonton ini sampai selesai, Anda bisa mendapatkan cara berpikir baru tentang sebuah balas dendam. Saya coba jelaskan mengenai 6 alasan mengapa Anda tidak usah membalas perlakuan orang lain yang menyakiti Anda. Yang pertama, dengan tidak membalas dendam, menunjukkan Anda adalah orang yang baik. Tanpa perlu bersusah payah show off di depan publik, apalagi untuk mencari pembenaran kalau kita adalah orang yang tersakiti. Apa gunanya? Orang akan iba, mungkin, tapi itu hanya sebentar. Setelah itu, mereka akan menganggap bahwa kita itu orang lemah. Karena orang punya kehidupan yang berbeda-beda dan punya masalah masing-masing yang harus diselesaikan. Tidak ada gunanya kita menampakkannya. Justru dengan tidak membalas orang yang menyakiti, itu akan membuktikan kalau kita adalah pribadi yang baik dan cerdas. Orang di sekitar kita akan menilai bahwa kita ini adalah sosok yang cerdas dan kuat, yang dapat menghadapi situasi sulit. Saat Anda ramah terhadap orang yang menyakiti Anda akan merasa diri Anda adalah orang yang baik, sekaligus menyadarkan kita bahwa kita lebih baik daripada orang itu. Ingat, perilaku yang kasar tidak akan membuat perasaan kita menjadi lebih baik. Mari kita beri contoh kepada orang lain untuk selalu bersikap ramah kepada orang-orang yang menyakiti kita. Dan lihatlah, semua orang akan menghargai kita. Tetaplah bersikap baik kepada mereka meskipun mereka berkali-kali menyakiti hati kita. Dan biarkanlah sikap baik itu akan menginspirasi orang lain. Yang kedua, dengan tidak membalas dendam, itu akan melembutkan sikap kita. Alasan lain untuk lebih ramah kepada orang yang menyakiti kita adalah untuk melunakkan sikap kita terhadap mereka. Tentu, kita juga bisa merespon buruk terhadap mereka. Tapi ini hanya membuat situasi akan semakin buruk. Bersikap ramah adalah cara cerdas untuk menanggapi apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Dengan cara ini, Anda akan mengurangi kebencian Anda terhadap mereka. Sebenarnya, kasihan loh orang yang menyakiti kita. Karena apa? Karena mereka sengsara akibat hatinya penuh dengan kebencian. Yang ketiga, dengan tidak membalas dendam, kita akan terhindar dari rasa bersalah. Jika Anda bersikap baik terhadap orang-orang yang telah menyakiti Anda tidak akan sengsara karena memendam rasa bersalah. Berlaku kasar terhadap mereka akan menimbulkan 2 hal. Yang pertama, sengsara karena mereka telah menyakiti Anda. Dan yang kedua, Anda akan merasa bersalah karena telah bersikap kasar terhadap mereka. Cara terbaik untuk menanggapi mereka adalah dengan tersenyum dan selalu bersikap baik. Yang keempat, dengan tidak membalaskan dendam, sama saja kita membunuh mereka dengan kebaikan kita. Rasanya puas jika kita bisa membalas perlakuan kepada orang yang menyakiti kita. Tapi ada cara yang lebih manjur untuk membunuh orang yang pernah menyakiti kita, yaitu dengan menebar kebaikan daripada balik menyakiti mereka. Bukan tidak mungkin kebaikan Anda akan membuat mereka mengakui kesalahan dan meminta maaf. Bahkan jika mereka tidak mengakui kesalahan, kebaikan Anda akan membuat mereka menjadi gila. Dan mereka akan meninggalkan Anda karena mereka malu. Hindari berkomunikasi dengan mereka. Kelilingi diri Anda dengan orang baik dan positif yang membuat diri Anda menjadi bahagia. Yang kelima, dengan tidak membalaskan dendam, itu bisa mengubah perilaku kasar mereka terhadap kita. Bersikap ramah terhadap orang-orang yang menyakiti kita, itu bisa mengubah perilaku kasar mereka terhadap kita. Kebaikan Anda mungkin membuat mereka akan mempertimbangkan kembali tindakan mereka. Sulit untuk mengubah perilaku seseorang terhadap Anda, tetapi setidaknya Anda sudah mencoba. Yang keenam, dengan tidak membalaskan dendam,
Anda akan mendapatkan pujian. Ketika seseorang menyakiti Anda di depan orang lain, bersikap baik kepada mereka tidak akan membuat Anda menjadi tampak lemah. Ini akan membuat orang lain mengetahui bahwa Anda pribadi yang baik dan cerdas. Mereka pasti akan melihat ciri kepribadian ini dan mereka akan menaruh hormat kepada Anda. Selain itu, orang yang pernah menyakiti Anda akan melihat kebaikan Anda juga. Memang tidak mudah bersikap baik dan ramah terhadap orang-orang yang pernah menyakiti. Butuh kebesaran jiwa, kelapangan dada, dan ini adalah tugas yang sangat menantang. Tapi cobalah untuk tidak menyakiti siapapun sebagai bentuk balas dendam. Banyak orang yang berpikir bahwa kebaikan adalah tanda kelemahan, tapi itu tidak benar. Khalil Gibran mengatakan, kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi manifestasi dari kekuatan dan sebuah resolusi. Mahatma Gandhi pernah berkata, jika mata dibalas mata, semua orang di dunia ini akan menjadi buta. What goes up must come down. Apa yang kau perbuat pasti akan kembali kepadamu. Jika kau tidak membalas sakit hatimu, alam semestalah yang akan melakukannya untukmu. Weak people revenge, strong people forgive. Karena memaafkan itu sangat sulit, perlu jiwa yang besar untuk bisa melakukannya. Terakhir, mengutip ucapan dari Henry James, 3 hal yang paling penting dalam hidup ini. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang baik, dan jadilah orang yang baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.